Nama aku Devita Febrianti Sugiono dengan NIM 2414005. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, yaitu aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua negara bisa saling memenuhi kebutuhan dan dapat keuntungan ekonomi. Lalu selanjutnya yang pertama ada tren dan pola perdagangan internasional. Saat ini perdagangan dunia terus berkembang. Bukan cuma barang fisik aja, tetapi juga jasa digital kayak software, desain, konsultasi online, bahkan editing video. Dan setelah pandemi, tren perdagangan global makin banyak melibatkan teknologi, logistik canggih, dan supply chain internasional. Negara sekarang saling tergantung satu sama lain. Yang kedua, ada teori perdagangan dari masa ke masa. Teori perdagangan itu berkembang dari dulu sampai sekarang, mulai dari zaman kerajaan sampai era globalisasi modern yang penuh inovasi dan perusahaan multinasional. Yang intinya itu manusia selalu mencari cara buat mendapatkan keuntungan lewat perdagangan ini. Nah, yang ketiga ada merkantilisme, yaitu di masa lampau negara dianggap hebat kalau punya banyak emas dan kekayaan. Mereka hanya fokus ke ekspor besar-besaran dan membatasi impor, yang artinya jual sebanyak-banyaknya, beli sesedikit mungkin. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat, ada keunggulan absolut atau Adam Smith. Teori ini bilang negara harus fokus produksi barang yang mereka paling jago buat. Misal Jepang jago bikin mobil, ya fokus ekspor mobil. Lalu yang kelima ada keunggulan komparatif. David Ricord bilang walaupun satu negara lebih unggul di semua hal, dia tetapi akan untung kalau fokus di barang yang paling efisien dibandingkan negara yang lain. Intinya spesialisasi bikin perdagangan jadi win. Yang selanjutnya yang keenam ada teori faktor proporsi. Teori ini bilang negara akan ekspor barang yang banyak sumber daya pendukungnya. Contoh, Indonesia punya sumber daya alam, ekspor pertanian dan tambang. Jepang banyak mobil dan teknologi, ekspor barang vintage. Yang ketujuh ada paradoks Leontief, yaitu penelitian namanya Leontief nemuin hal unik, yaitu AS yang punya modal besar malah ekspor barang yang lebih banyak butuh tenaga kerja. Jadi teori nggak selalu 100% sesuai realita. Ekonomi itu dinamis dan kompleks. Yang ke-8 ada produce life scales atau yang ke-8 ada produce life cycle. Produk ini tuh kayak manusia punya life cycle, yaitu diciptakan di negara maju, diproduksi massal di negara berkembang, lalu jadi barang biasa dengan produksi bahan murah. Makanya banyak pabrik pindah ke negara seperti Cina, Vietnam, dan India. Yang ke-9 ada New Trade Theory. Teori modern bilang pasar global didominasi negara dan perusahaan yang punya teknologi kuat, produksi besar dan murah, brand power, inovasi terus-menerus. Contohnya Apple, Samsung, dan Tesla. Yang ke-10 ada keunggulan kompetitif nasional. Porter bilang negara sukses bukan cuma karena punya modal, tapi karena lingkungan bisnis kompetitif, konsumen dalam negeri kritis, industri perdukungan kuat, dan perusahaan terus berinovasi. Contohnya industri otomotif Jerman dan elektronik Korea Selatan. Jadi kesimpulannya yaitu perdagangan internasional itu penting banget untuk bikin barang lebih murah dan berkualitas, akses teknologi global,
buka lapangan pekerjaan, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan tiap teori tadi bantu kita paham kenapa negara saling berdagang dan gimana dunia ekonomi saling terhubung. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang perdagangan internasional versi aku. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.